Berisik atau hei? Kenapa? Oke, bentar. Masih ada beberapa yang bergabung. Bapak, maaf, mau nanya boleh? Ya, silakan. Bapak tadi nomor 3 saya belum begitu jelas yang maksudnya Z itu. Oh, nomor yang ini ya, yang terakhir ya? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, saya kasih ini aja ya. Kasih... sorry. Kan persamaannya adalah X pangkat 4. Ya, ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, X pangkat 4 itu kita misalkan sebagai W pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 1. Di mana ininya adalah W-nya itu sama dengan W-nya sama dengan X kuadrat. Z-nya sama dengan Y kuadrat. Benar nggak? Iya. Nah, kalau W sama dengan X kuadrat, maka W kuadrat sama dengan X pangkat 4. Gitu. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Nah, persamaan ini apa? Persamaan lingkaran. Kan benar ya? Persamaan lingkaran. Cuma masalahnya ada persamaan lingkaran pusatnya di berapa? Pusatnya berapa? 0,0. Pusatnya adalah 0,0. Kenapa tahu pusatnya 0,0? Kenapa? Karena W kurangi 0 dikuadratkan. Ini tuh sama aja dengan W dikurangi 0 kan? W kuadrat itu sama aja dengan W kurangi 0. Kuadratkan. Tambah Z kurangi 0 dikuadratkan sama dengan 1. Maka ini adalah pusat X, ini adalah pusat. Ini adalah X0, ini adalah Y0. Maka dia pusatnya adalah 0,0. Gitu. Oke, nah pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan ini? Nah, mudah. Jadi, karena ini seperti persamaan lingkaran, tinggal ganti aja ini sekarang 0, 1. Sekarang bukan lagi 2, tapi 4. Persamaan ininya, persamaan XY-nya, XY. 1, 4. Berapa lagi? 9. Iya kan? 16. Berapa lagi? 16. 16 gitu ya. Itu. Dan ini 1, 4 dan seterusnya ini 1, 4 dan nilainya gimana? Bentuk gambarnya. Ya dia adalah lingkaran di sini. Ya misalkan saja lah itu. Tapi bisa juga dengan cara memasukkan nilai X-nya. Kalau X-nya 0 berapa? Y-nya. Y-nya bisa 1, bisa minus 1. Iya kan? Kalau Y-nya 0, X-nya bisa plus 1, bisa minus 1. Dan itu bentuknya mirip dengan persamaan lingkaran gitu. Gitu. Itu maksud pemisalan tuh. Ya. Gitu. Oke. Aduh. Sorry. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah. Hubungan antara X dengan Y kita sebut dia sebagai fungsi. Jadi X adalah variabel, Y-nya adalah sebuah fungsi. Contohnya adalah berat badan terhadap waktu. Kalau misalnya kita mau menaikkan berat badan, berarti kita hitung sekarang berat badannya berapa. Kita lihat berapa
ingin naik berapa nih, kita masukkan ke dalam fungsi kenaikan berat badan dipengaruhi oleh karbohidrat misalnya, asupan gizi, olahraga, males-malesan, dan seterusnya. Itu adalah fungsinya. Misal ini B itu adalah fungsi B, fungsi berat badan. Atau Y lah, Y sama dengan BT. T ini adalah variabelnya. Di mana T ini kalau dalam koordinat kartesian seakan-akan adalah sumbu X, ya. Nah, jadi fungsi F itu dia nilainya berada pada bilangan real, ya. Bilangan real. Jadi berapapun nilai fungsi di F harus berada dalam bilangan real. Kemudian dia memetakan setiap bilangan X. Memetakan itu ada, kalau kita masukkan variabel X, maka fungsi F itu akan memberitahu di mana titik peta dari fungsi F-nya. Maaf, dari nilai Y-nya, gitu ya. Itulah yang disebut fungsi F, suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X, ya. Dan bilangan X ini adalah himpunan dari bilangan real yang disebut sebagai daerah asal atau variabel, ya. Dan nilai F-nya itu adalah sebuah nilai tunggal, ya. Kalau misalnya dia biasanya kalau dalam bahasa matematik kalau dalam bentuk akar misalnya berarti nilai yang positifnya. Ya. Dan F ini adalah daerah hasil. Jadi kalau saya masukkan bilangan X, maka hasilnya adalah X kuadrat. Misalnya untuk Fx sama dengan X kuadrat. Kalau 1/X, maka X itu adalah variabel daerah asal, Gx itu adalah daerah hasil. Gitu ya. Oke, contoh nih ya. Jika kita tidak mengetahui daerah akhirnya, daerah hasilnya secara spesifik, maka kita bisa mencari daerah asalnya secara, ya, daerah terbesar saja dari bilangan real tersebut. Misalnya 1 minus X. 1 minus X itu hanya terdefinisi ketika tidak mungkin X-nya lebih besar dari 2. Ya, walaupun nanti mungkin ada istilahnya bilangan kompleks, ya. Tapi saat ini kita tidak pelajari itu. Ya, Fx sama dengan X kuadrat misalnya ini. Grafik fungsinya, ya. Grafik fungsi mutlak X misalnya. Oke. Nah, grafik fungsi mutlak X. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ketika X-nya positif, maka nilai Y-nya selalu positif. Ketika X-nya negatif juga sama, nilai Y-nya positif. Gitu ya. Oke. Nah, silakan latihan lagi. Silakan tentukan daerah asal dan daerah nilai fungsi tersebut. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Apa daerah asalnya? Fx sama dengan Fx sama dengan akar Fx sama dengan X minus X kuadrat. Ya.
Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai yang di dalam sini, di dalam akar, itu harus selalu positif. Jadi X minus X kuadrat harus lebih besar dari 0. Ya. Agar apa? Agar daerah hasilnya terdefinisi. Ya. Oke. Kemudian karena X minus X kuadrat lebih besar dari 0, kita kerjakan misalnya menjadi X kuadrat minus X lebih kecil dari 0. Udah ruas ya. Kemudian, nggak terlalu terlihat. Oke. Pindahkan X minus 1 kali X kurang dari 0. Jika X-nya positif, maka X minus 1 kurang dari 0. X kurang dari 1. Kalau jika X-nya lebih besar dari 0. Maka solusinya adalah X harus lebih besar dari 0. Kemudian X kurang dari 1. Ini 1. Ini 0, ini 1. Maka daerah asalnya adalah ini. X kurang dari 1 lebih besar dari 0. Sedangkan X-nya kurang dari 0, maka X minus 1-nya lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari X lebih besar dari 1. Kalau kita buat ini, benar nggak? Kalau X-nya kurang, jika X-nya kurang dari 0, yang ini nih. Jika yang ini kurang dari 0, misalnya minus 1, maka ini harus dipilih apa? Positif kan? X minus 1 harus dipilih positif, maka X-nya ini. Nah, ini yang menarik. Kalau saya buatkan garis, ini X kurang dari 0, kurang dari 0, sedangkan di sini X harus lebih besar dari 1 ke sini. Tidak ada irisan keduanya. Lebih besar dari 1. Berarti ini bukan fungsinya. Jadi ini bukan solusinya yang ini. Kenapa? Karena solusi X lebih besar dari 1 tidak beririsan dengan X kurang dari 0. Sedangkan yang pertama, yang ini, yang pertama X lebih besar dari 0, yang kedua adalah X kurang dari 1. Jadi ada daerah yang irisan. Karena ada daerah yang irisan, ini adalah solusinya. Jadi solusinya hanya 0 sampai 1. Inilah yang disebut daerah asal. Ya. Oke. Nah, kemudian daerah hasilnya apa? Ya. Fx sama dengan akar dari X minus X kuadrat. Ya. Oke. Dan nilai X-nya itu ada di antara 1 sampai 0. Boleh sama dengan. Ini boleh sama dengan? Boleh sama dengan ya. Oke. Kita masukkan misalnya, kita lihat garis. Di sini adalah nilai X. X mulai dari 0. Misalnya ini setengah. Ini 1. Ya. Ini adalah Fx. Masukkan 0. Hasilnya berapa? 0 kurangi 0 kuadrat. 0. Diakarkan ini jadi 0 juga. Kemudian kalau X-nya setengah. Di sini berarti setengah.
dikurangi 1/4. Berarti sama dengan 1/4. Akar 1/4 berapa? Di sini 0, ini. Akar 1/4 berapa? Setengah ya? Kalau dimasukin 1, berapa hasil efeknya? Ini 1 kurangi 1 kuadrat. Jadi di sini adalah 0. Kalau 1/4 di sini. 1/4 itu berarti hasilnya berapa? 1/4 kurangi 1/16. 16 berarti sini 3/16. Berarti di sini nilainya adalah akar 3/16. Kalau di sini adalah 3/4, efeknya berapa? Masukin ke sana 3/4 kurangi 9/16. Atau 16/12 di sini ya. Berarti sisanya berapa ini? Sisanya berapa? 12 kurangi 9, 4. 4/16 atau 1/4 diakarkan setengah, berarti di sini setengah. Nah, buatkan grafik. Buatkan grafik gimana coba? Ayo. Ya, kita buatkan grafik. Ini 0, ini 1. Ini setengah, ini 1/4. Ini 3/4. 0, ini berapa? Ini berapa sih? Akar 3/16. Akar 3/16 itu berarti di daerah sini ya, kecil ya. Kalau masukkan setengah, nilainya berapa? Setengah di sini. Ini 1, anggaplah 1. Ini setengah di sini. Kalau 3/4, berarti iya ini kan setengah kan ya? Sini kan sama ya. Kemudian ini kalau kita buat grafik jadinya gini. Oh, nggak kelihatan ya, sorry. Walaupun sebenarnya dalam matematik boleh saja ini jadi plus minus, ini jadi plus minus, ini jadi plus minus, ini jadi plus minus. Jadi grafiknya boleh saja misalnya yang bawahnya juga jadi gini. Mungkin sedikit kayak log V gitu ya. Oke. Nah, berapa daerah asalnya ya? Berapa daerah asalnya? Daerah asalnya itu yang mulai dari 0 sampai setengah sebenarnya. Sepertinya ya. Kayaknya 0 sampai setengah saja daerah hasilnya. Oke. Coba nanti latihan untuk grafik X sama dengan pangkat 3, Y sama dengan X pangkat 4, Y sama dengan 1 minus X pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Bentar, Pak. Mudah ya ini mah. Waktu SMA kan kalian wah libas semua ini. Ini kan mudah. Bapak izin bertanya. Anak TK aja udah pasti bisa kok ini. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Alia Ihda. Oke, silahkan. Gimana? Bapak yang tadi contoh itu yang
pertama yang tadi fx sama dengan akar x min x kuadrat, itu kan tadi yang keduanya x lebih kecil dari 0. Terus kenapa ditulis lagi x min 1 lebih besar dari 0? Yang mana? Itu ya kasih. Oh iya, saya tahu ini bukan papan tulis ya. Bentar. Yang mana? Yang ini? Kanan, Pak, Yang ini? yang kanan. Iya, itu, Pak. Ah, oke. Kan gini maksudnya. Kan ini perkalian, 2 perkalian. X minus 1 dikali X. Nilainya harus kurang dari 0. Benar? Kebayang? X minus 1 kali X harus kurang dari 0. Nah, saya pilih nih sekarang X-nya kan bisa aja dia bilangan positif dan bilangan negatif, benar nggak? Ya. Nah, beda lagi dengan ini. Ini mah nilai ininya. Nilai ininya harus lebih besar dari 0, maksudnya gitu. Nah, nilai ini kan harus lebih besar dari 0, dasar ininya nih. Ya, dasar ini saya uraikan lagi. Nah, masing-masing ini mah harus bisa beda lagi. Karena kan masing-masing X itu bisa dipilih asal memenuhi persamaan ini. X minus 1 kali X kurang dari 0. Saya pilih X-nya positif. Kalau saya pilih X-nya positif, maka hasilnya adalah ini. Berarti daerah asalnya adalah 0 sampai 1. Nah, kalau saya pilih X-nya kurang dari 0, itu untuk mengetahui daerah ini tuh bisa nggak. Kalau ini dipilih negatif, berarti ini positif ya. Ini harus lebih besar dari 0. Dan ternyata ini bukan daerah asal karena tidak saling tidak saling beririsan lah gitu. Ya. Jadi kalau yang ini karena sifat akar, kalau yang X ini saya pilih karena sifat dari fungsi ini. Persamaan yang ini. Oke ya, gitu. Ada cukup penjelasan saya? Cukup dimengerti? Pak. Masih pusing? Enggak, Oh, jadi tenang. itu Mak cari persamaan nanti memenuhi atau tidaknya gitu ya, Pak ya? Iya, jadi kalau saya pilih X-nya positif, memenuhi nggak persamaan ini gitu. Kalau saya ambil X yang positif, yang memenuhi persamaan ini itu apa gitu ya? Gitu. Oke, yang ini. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup ya, cukup dimengerti ya. Ya. Ini sekian kuliah hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, soal yang nomor 2 ini, tolong dikerjakan ya. Buat grafiknya, kemudian fotokan kalau bisa kasih ke saya. Bisa lewat grup. Ya. Jadi satu soal, satu gambar, satu lembar. Kalau bisa ya. Kalau enggak, misalnya ya setengah lembar lah. Masing-masing setengah lembar. Ya. Cara termudahnya apa? Cara termudahnya adalah masukkan nilai X-nya. Ya, masukkan nilai X-nya 0. Y-nya berapa? Ya, Fauzi silahkan. Ada pertanyaan? Pak, kepencet itu Pak, nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa. Salam kenal, Fauzi. Ya. Sering-sering lah, ya. Bianca mau nanya? Salam kenal Pak. Enggak, Pak. Udah cukup, Pak. Oke, Hari Nisa mau nanya?
Dianiwati, ayo. Pak, izin bertanya, Pak. Hah? Izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Itu yang Siska. Oh, ya, silakan. Yang tadi grafik daerah hasil kurang paham. Daerah hasil itu adalah daerah Y, nilai Y. Ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh aja ya maksud dari daerah hasil. Ya, Pak. Nah, maksud dari daerah hasil itu adalah daerah nilai Y. Selama fungsinya itu, jadi misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 misalnya. Ya. Oke? Iya. Ya, nah. Ya, nah. X itu ya. X itu bisa mulai dari minus tak berhingga 0 sampai tak berhingga, ya. Nah, fx itu daerah Y. Yang kalau saya masukkan x-nya 0, misalnya saya masukkan x-nya 0. Ya. 0 misalnya. Ini adalah x. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 4. Nah, ini kalau Y-nya, itu adalah daerah hasil dari fx. Nah, masukin 0. Y-nya berapa? Ke dalam ini, ke dalam sini nih. 0 tambah 0 tambah 3. Berarti di sini 3 ya. Kalau Y-nya X-nya 1. 1 kuadrat. Tambah 2. 6. Tambah 3. 6. Berarti di sini 6. Kalau 2 berapa? 4 2 kuadrat tambah 2 kali 2 11. tambah 3. 8 tambah 3, 11 ya. Kalau 3, 9 tambah 6 tambah 3. 18 ya. Kalau 4, 16 tambah 8 tambah 3. 24, 27 ya. Itu. Nah, ini kalau minus 1, 1 kuadrat dikurangi 2 tambah 1. Berarti 2 ya. 2. Nah, kalau minus 2 kuadrat, 4. Minus 4 tambah 3. Berarti ini 0. Kalau misalnya minus 3. Kalau minus 3 berapa? Minus 9 dikurangi 6 tambah 3 berarti 6 ya. 6. 6 ya. Kalau misalnya minus 4. 16 kurangi 8, 8 tambah 3, 11. Tambah 3. Gitu. Ya. Kalau minus 2 tadi berapa? 3 harusnya. 3, Pak. Oh, 3 ya? Bukan 0 Iya, ya? Pak. Bukan 0 ya, 3 ya? Iya, 3. 3 ya. Berarti ini titik tengahnya di sini. Jadi kalau kita buat grafik, ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, kira-kira 1, minus 1, minus 2, 3, minus 4. Kalau 0 berapa tadi? 3 di sini, 1, 2, 3 di sini. Kalau 1 tadi berapa? 6. 6. 6 di sini ya. Naik banget berarti ya. Ya kira-kira gini lah. Minus 2.
minus 1 di sini. Kira-kira gini lah fungsinya. Ya, fungsinya kira-kira gini. Titik terendahnya ada di sebelah sini. Nah, coba perhatikan Y-nya. Ya. Y-nya itu kan terendahnya berapa? 2 ya? 2. Tertingginya Dua. bisa tak berhingga kan? Iya. Maka daerah ya, maka Y itu pasti lebih besar sama dengan 2. Ya. Oh iya. Ya kan? 2, 3, 6, 11, 18, 27. Tapi nggak ada yang 1. Ya. 0, Ya. minus 1, minus 10. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah hasil. Ya. Jadi daerah hasil itu adalah daerah di mana hasil fungsi itu berada. Dan yang ke bawahnya kan nggak ada, ke sininya kan nggak ada ya. Daerah sini ke bawah kan nggak ada ya. Gitu. Dia hanya di atas 2 sini, ke atas saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan daerah hasil. Iya. Oke. Bayang ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi minggu depan berarti ya, hari Senin ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Oh, iya. Pak. Saya tuh belum upload materi yang kemarin. YouTube-nya. Karena ternyata maksimal hanya 15 menit per sekali upload. Dan itu ada sekitar 30 menit. Jadi mungkin saya masih butuh waktu untuk memecah videonya. Ya, harap maklum, baru belajar jadi YouTuber. Belajar nama Ubi. Kalian kan udah Ya, Pak. ya. Saya masih newbie, masih belajar. Ya, kalau ada yang bisa bantuin saya, tolong ajarin saya. Ya. Kayaknya Faris Haidar biasa ini. Atau siapa yang biasa bikin TikTok Uji, gitu? Pak. Uji. Kayaknya Maharani biasa nih. Uji, Pak Uji. Hamal tuh TikTokan, Pak Pak. Uji, Pak Uji. Pak Uji ya, wah ini. Pak Uji. Ahli ya itu. Bisa tuh dia, Pak. Kayaknya ini Rahma juga biasa, ini Nuril biasa ya. Nah, saya masih belajar lah. Oke. Ada yang ngechat, siapa ini? Bentar dulu ya. Saya periksa bisa ada yang. Siapa yang terakhir ngechat? Oh, ada yang nanya channelnya ya, channelnya aja videonya belum ke-upload. Karena masih baru mungkin ya, jadi masih dibatasi sampai 15 menit saja. Dan saya belum bisa ininya. Masih nge-splitnya lah ya. Mohon harap maklum.